Yang pertama, wajib menggunakan masker dan melakukan social distancing di dalam gereja. Yang kedua, jemaat juga harus mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, melewati penyemprotan disinfektan dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Yang keempat, kemudian mengambil sendiri perjamuan kudus. Bagi jemaat onsite, sekarang kita persembahan menggunakan QR barcode untuk mengurangi kontak fisik. Demikian info update dari kami. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita masih dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah kepada Dia. Mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada saat ini kami masih Engkau kumpulkan kembali untuk dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus Kristus menaikkan pujian kami, penyembahan kami, dan segenap tubuh, jiwa, dan roh hidup yang kami bawa dan kami persembahkan kepadamu. Suci kuduskan kami Tuhan, layakkan kami pada saat ini untuk kami bisa persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus ibadah ini Tuhan, biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami, dan kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian kita yang pertama. Kita persiapkan segenap hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa kami yang besar. Bersama-sama kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi kita pujian ini, kita katakan ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku, pimpin jalanku. Katakan Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku
Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama hidup. Amin. Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Pimpin jalanku, panggil namanya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Panggil namanya. Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Segenap hatimu panggil Dia, katakan. Yesus pegang. Ku tak di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat. Yesus pegang erat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Segenap hatimu katakan padanya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Segenap hatimu panggil Dia. Bapa, tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Kita yang siap bersama-sama katakan amin. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian kita bagi Dia, Raja di atas segala raja. Bapa kita yang besar, Allah kita yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Yuk siap-siap bersama-sama kita katakan nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan
Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, curahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Ya, haleluya. Nyanyi, dia Tuhan ada dan hadir saat ini. Mari kita nyatakan dia baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Yesus, Engkau baik, dan kami mau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami saat ini Tuhan. Di tempat kediaman-Mu. Mari umat Tuhan, dengan segenap hatimu kita nyatakan kebaikan-Nya. Haleluya. Bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah, Allah kemenanganku. Mari umat Tuhan katakan, dia namanya segenap hatimu bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan kami mau nyatakan padamu pada saat ini, Engkau Allah yang baik bagi kami Yesus. Mari umat Tuhan katakan,
Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Ya, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ma Tuhan katakan, Dia sangat baik. Segenap hatimu. Dia baik bagiku. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He's so good to you. Segenap hatimu. He is so good to you. He is Jesus, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus is so good. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Sukacita telah kami naikkan, sorak-sorai pujian kami bawa Tuhan Yesus Kristus kepadamu. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bawa penyembahan kita kepadanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersama-sama kita katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku sekali lagi kita katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi dengan bangkit berdiri bersama-sama kita katakan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih tinggi lagi kita katakan, dengan sayap-Mu, angkat suaramu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, kami sembah Engkau yang layak terima pujian kami saat ini, Bapa. Di tempat kediaman-Mu kami naikkan dan kami angkat penyembahan kami, Tuhan, kepadamu Yesus, Bapa yang besar dan mulia, Allah yang layak terima pujian. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Ini sembah kami, ku bawa pujianku kepadamu, ku bawa hidupku, Tuhan. Bapa yang besar dan mulia, Engkau
Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami itu. Engkau yang layak terima pengagungan kami saat ini ya Yesus. Haleluya Bapakku. Haleluya, haleluya. Segenap hati kami bawa penyembahan kami. Pujilah namamu. Kami tinggikan. Yesus, Engkau yang layak terima puji. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuasaan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Yang Kau, ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Segenap hatimu, angkat pujianmu lebih tinggi lagi. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Kami sangat percaya itu bahwa hanya Yesus yang selalu dapat memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami jalan keluar, menolong kami sehingga kami di dunia ini tidak akan jadi manusia yang fana. Kami menjadi manusia-manusia yang diberkati Tuhan, manusia-manusia unggul, sehingga nanti akhirnya kami percaya setiap kami masing-masing akan mengakhiri hidup dengan excellent, dan surga adalah upah kami yang datangnya dari Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, maka ajar kami kebenaran-Mu pada siang hari ini, di hari Minggu Raya ini Tuhan. Sehingga pulang kami benar-benar membuat apa yang kami dapatkan membuat iman kami bertumbuh, dan iman yang bertumbuh itu yang kami percayai sesuatu yang paling menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kami mau di sepanjang sisa hidup ini menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang siap diberkati katakan dengan iman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu biji mata Tuhan. Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan semua saudara. Haleluya. Saya pada minggu ini akan terus melanjutkan khotbah saya dengan tema besar
another side atau sisi yang lain, saudara ya. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan, mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, mempelajari topik-topik khusus di Alkitab yang mungkin tidak mainstream gitu ya, bukan yang umum begitu. Sebab yang umum tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak dari saya, 7 tahun saya sudah mengembalakan gereja ini. Dan juga mungkin juga Bapak Ibu sudah bisa temukan di dalam khotbah-khotbah yang dibagikan, disampaikan oleh pelayanan di gereja lain mungkin, hamba Tuhan lain mungkin, di channel YouTube mungkin gitu ya saudara ya. Dan saya mau membagikan sesuatu yang banyak kali tidak diperhatikan oleh orang ketika membaca Alkitab. Meskipun itu sedikit nyentrik, mungkin itu sedikit aneh, tapi saya selalu percaya bahwa apapun yang di Alkitab kita ini, meskipun ceritanya kurang baik, itu tetap ada di Alkitab karena Tuhan izinkan. Dan saya sangat percaya kalau Tuhan izinkan maka tentunya berguna buat kita. Kalau Tuhan gak izinkan, apa susahnya Dia yang Maha Kuasa itu membuat cerita-cerita yang kurang bagus itu tidak perlu ada di Alkitab kita. Ya, jadi karena ada tentu Tuhan punya tujuan, dan tujuan Tuhan, rancangan Tuhan yang saya imani Alkitab katakan bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Nah, minggu ini kita akan bukan ngomongin tentang tokoh Alkitab, tapi salah satu makhluk yang luar biasa. Ya, saya berikan tema khotbah saya di antara Tuhan, malaikat dan manusia. Kita coba akan menyorot sosok yang namanya malaikat ini. Coba dimunculkan slide yang pertama tentang etimologi malaikat. Saudara, kata malaikat, siapa orang Kristen yang tidak pernah mendengar kata malaikat? Jangankan orang Kristen, orang di luar sana yang bukan Kristen pun pasti mengerti malaikat. Bahkan hampir semua orang, meskipun orang itu beragama bukan dari agama yang berasal dari Timur Tengah. Ya, dari Semit gitu ya, budaya Semit, yakni agama Timur Tengah itu kan agama yang terkenal di dunia ini adalah agama Hebrews, agama Yahudi, kemudian Christianity, Kristen dan juga Islam, saudara. Kalau 3 agama ini pasti ngerti ya tentang malaikat. Tapi agama yang di timur, ya di Indonesia ini ada agama yang cukup besar, ada agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Meskipun mungkin dalam kitab suci mereka tidak ada kata malaikat. Mereka secara khusus bahkan tidak ada pengajaran soal malaikat. Tapi orang-orang Hindu, orang-orang Buddhis, orang-orang Konghucu atau aliran agama apapun ya, itu ketika ditanya pernah dengar nggak kata malaikat? Atau mungkin lebih tajam lagi bisa menjelaskan nggak apa itu malaikat? Mungkin mereka bisa mendeskripsikan apa itu malaikat, pengertian malaikat dalam benak mereka. Dan mereka mungkin bisa secara lisan menyampaikan pemahaman mereka soal malaikat itu. Tapi berkali-kali saya bilang, saudara, di mimbar ini saya nggak akan bosen ngomong ini. Ya, bahwa kalau kita ingin mendalami satu topik, entah itu apapun itu saudara ya, kita harus berangkat pada awalnya pengertian arti katanya. Malaikat dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Perjanjian Lama Hebrews. Di sana kita ketemu kata malak. Kata malak ini bahasa Ibrani kemudian diadopsi menjadi kata Arab malakah. Kata malakah itu kemudian diadopsi menjadi kata Indonesia. Kenapa begitu? Karena Islam ketika masuk ke Indonesia itu benar-benar secara masif merubah hampir kebudayaan di Indonesia ini. Meskipun kita harus akui mereka masuk ke Indonesia bukan dengan peperangan. Ya, mereka masuk dengan budaya, mereka masuk dengan hal-hal yang sosial sifatnya, sehingga Islam ketika masuk ke Indonesia relatif diterima oleh orang-orang asli Indonesia yang memang sudah beragama. Jadi resapan kata Arab itu banyak sekali yang menjadi bahasa Indonesia sekarang ini. Kata malaikat dalam bahasa Indonesia itu dikembangkan dari kata Arab malakah, yang sebenarnya aslinya rootnya itu dari kata Ibrani malak tadi. Kemudian dalam Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani, bahasa aslinya bahasa Yunani, kata malaikat dalam terjemahan Indonesia itu diambil dari kata Yunani angelos, angelos. Angelos ini saudara kemudian diadopsi menjadi kata Inggris angel. Itulah pemahaman Alkitab yang bisa kita temukan di dalam kata-kata yang berkembang dalam dunia ini. So,
Semua orang tahu kata angel. Semua orang berbahasa Indonesia tahu kata malaikat. Tapi sedihnya saya, orang kalau sudah memahami, orang kalau sudah mengerti kata malaikat, pemahaman yang dia miliki itu pemahaman yang tidak berangkat dari etimologi, dari arti kata. Saya selalu sangat meyakini, orang boleh berbeda pendapat dengan saya, tapi ini pandangan saya. Orang ngebangun sebuah pemahaman apapun, orang mau membangun sebuah doktrin apapun, pengajaran apapun, kalau dia tidak mengerti apa arti kata dasar, di mana dia membangun doktrin dari situ, itu akan fail nantinya. Orang kalau ditanya malaikat itu apa? Pasti di dalam benaknya itu loh, makhluk supranatural. Makhluk yang tak punya fisik, yang tak punya raga, makhluk roh. Tidak salah kalau menjawab seperti itu. Tapi sebenarnya kata malaikat itu dari bahasa aslinya malak atau angelos berarti adalah utusan atau pesuruh. Jadi malaikat itu jangan ujuk-ujuk saudara menerjemahkannya atau memahaminya sebagai makhluk rohani. Meskipun tidak salah, mestinya kita berangkat dulu dari pemahaman bahwa malaikat itu artinya adalah utusan, pesuruh. Utusan itu berarti dia melakukan apapun, mengerjakan apapun atas perintah dari yang menyuruhnya. Saya selalu pakai terminologi ini untuk menjelaskan malaikat. Seorang duta besar Republik Indonesia yang ditempatkan di belahan negara manapun di dunia ini. Sehebat apapun dia, profesor kah, jenderal bintang 4 kah, setelah pensiun, pengusaha besar kah, apapun itu ketika dia menjadi seorang duta besar Republik Indonesia di sebuah negara. Orang ini meskipun di negara itu akan dihormati panggilannya Your Highness, yang mulia. Menteri datang ke sebuah negara gak akan dipanggil yang mulia oleh negara tersebut. Tapi duta besar itu adalah yang mulia. Dipanggilnya Your Highness. Kenapa saudara? Karena mewakili bangsa besar yang mengutusnya. Dan bangsa besar atau pemerintahan yang mengutusnya itu direpresentasikan kepada siapa? Pemimpin tertinggi di negara itu, yakni dalam konteks Indonesia, presiden. Maka sehebat apapun duta besar itu, profesor kah dia, jenderal bintang 4 kah dia, pengusaha kaya raya sekalipun dia. Kalau dia mau dan siap untuk diutus menjadi duta besar, maka suara dia itu tidak boleh bertentangan dengan presiden. Kalau dia mau berstatement di tempat dia ditugaskan, dia harus berpikir panjang, apakah statementku ini statement yang sangat tidak bertentangan dengan apa yang distatementkan presidenku di negaraku. Ini yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina. Saya percaya tidak semua duta besar Rusia itu sepakat dengan peperangan yang dilakukan oleh negaranya dengan Ukraina. Saya yakin suara hati manusia bisa berbeda. Tapi sebagai duta besar Rusia dimanapun mereka ditempatkan, mereka harus menyuarakan suara pemerintahnya. Nangkap saudara? Gak boleh bertentangan. Ya. Maka saudara, inilah yang saya pahami. Malaikat itu saudara adalah utusan, pesuruh. Maka dia melakukan apapun yang dia lakukan, itu bukan karena free will-nya dia atau pilihannya dia. Seorang duta besar itu tidak bisa mengambil inisiatif sendiri, saudara. Apalagi inisiatifnya itu keluar dari koridor keputusan pemerintah di negaranya. Nggak mungkin bisa. Ya. Pasti harus selaras, garis tegak lurus dengan presiden sebagai pemimpin tertinggi di negara ini. Jadi inilah yang harus dipahami dulu. Malaikat itu apa? Darah Yesus. Malaikat itu apa? Utusan. Oke? Nah, dari sini akhirnya kalau kita sudah mengerti, kita bisa membaca Alkitab tentang malaikat dengan lebih terang. Coba kita buka Ibrani 13 ayat 2. Saya mau tanya saudara, apa pemahaman saudara soal Ibrani 13 ayat 2 ini? Coba munculkan. Yuk. Sama-sama semua saya ya, baca ya. 3-1 ya. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Menjamu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat di sini angelos dalam bahasa Yunaninya. Angel dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Pertanyaan saya, malaikat-malaikat yang apa nih?
Saya berani hakul yakin semua orang Kristen ketika membaca ini berkata bahwa kita tuh harus menjamu orang, tahu gak sih? Kalau kita menjamu orang, jangan-jangan yang kita jamu itu bisa jadi adalah malaikat, makhluk rohani yang menampakkan diri kepada kita. Karena pemahaman orang Kristen kebanyakan kalau ngomongin malaikat apa? Makhluk rohani itu. Padahal malaikat sebelum kita ngomongin makhluk rohani, meskipun itu tidak salah, malaikat itu arti katanya apa tadi? Utusan. Jadi kalau saya membaca ayat ini mah sederhana aja. Kalau saudara memberi tumpangan kepada orang, jangan-jangan orang yang kau beri tumpangan itu adalah orang benar, manusia benar yang sedang diutus Tuhan. Entah untuk membuat saudara mengerti atas satu hal, atau saudara mengalami jawaban dari orang itu. Jadi kalau andai kata tiba-tiba nanti Pak Prana datang ke rumah saudara. Terus karena kehadirannya, saudara yang tadinya gak ketemu jalan keluar, jalan buntu, stres. Terus Pak Prana cuma cengenges saja terus kau terhibur. Terus Pak Prana pulang, kau akhirnya lupa sama stresmu. Dan akhirnya bahkan ketemu jalan keluar. Bisa gak Pak Prana kita sebut sebagai malaikat? Gak ada yang jawab. Bisa gak? Kita lihat etimologinya tadi bisa. Jangan-jangan Pak Prana datang ke rumah kita itu diutus Tuhan. Untuk paling tidak membuat kita tertawa. Kalau hati yang gembira, akhirnya pikiran jadi tenang. Kalau pikiran tenang, kita bisa berdoa. Kalau bisa berdoa, jalan keluar itu akan gampang kita temukan. Tapi orang Kristen kan gak memahami begitu ayat ini. Kenapa? Karena sudah punya konsep soal malaikat itu. Bahwa malaikat itu pasti adalah makhluk rohani. Saya bilang tidak salah. Tapi harus hati-hati dulu. Ya. Nah saudara kekasih Tuhan. Jadi kalau saya menafsirkan Ibrani 13 ayat 2 ini. Ya bisa malaikat-malaikat dalam artian makhluk rohani. Tapi saya juga bisa menafsirkannya dan saya sejahtera menafsirkannya bahwa malaikat-malaikat itu jangan-jangan sesama manusia yang diutus Tuhan, digerakkan Tuhan untuk menolong kita. Kita jamu dia, kita pikir hanya menjamu orang, ternyata orang ini diutus Tuhan untuk sekedar ngobrol sama kita. Sehingga ketika kita jamu, kita nggak sadar obrolan dari orang ini membuat kita ngeh terhadap suatu peristiwa. Oh, gue niatnya cuma traktir kopi dia di Starbucks. Tapi tadi habis ngobrol sama dia, gue ketemu. Ini toh yang harus gue ajarin. Ini toh yang harus aku lakukan. Ini toh yang harus aku kerjakan. Malaikat. Nah saudara, kesalahan fatal orang Kristen dalam konteks Alkitab, dalam pelayanan juga menganggap malaikat itu terlalu tinggi. Satu sisi ada yang menganggap terlalu rendah, tapi juga ada yang menganggap terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu pokoknya mengedor malaikat. Ada orang Kristen tertentu, saya tahu kenal komunitasnya kok. Yang benar-benar berdoa agar malaikat itu mendampingi dia. Menempatkan malaikat itu luar biasa superiornya. Pokoknya kalau ada orang sudah dijaga malaikat, maka hidupnya akan diberkati senantiasa. Maka dia berdoa kepada malaikat agar malaikat selalu senantiasa mendampingi dirinya. Ini orang Kristen yang ekstrim sisi kiri. Ada juga yang ekstrim sisi kanan. Artinya apa? Terlalu menganggap remeh malaikat. Dan dalam pelayanan saya pernah menemukan orang-orang gini. Bukan satu dua, banyak saudara. Coba kita buka 1 Korintus 6 ayat 3. 1 Korintus 6 ayat 3. Bersama saya. Tidak 3-1 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari dan seterusnya. Dikatakan kamu itu saudara berarti karena kepada jemaat Korintus, Paulus nulis ini jemaat Kristen, akan menghakimi malaikat-malaikat. Waduh, keren banget nih orang Kristen nih. Dengan ayat ini berkata, percaya bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kalau kita menghakimi malaikat-malaikat, maka saudara secara sadar gak sadar menempatkan dirimu lebih tinggi daripada malaikat. Makanya saya gak heran ketemu ada pelayan Tuhan bilang begini, aku perintahkan malaikat mengawal engkau. Percaya Pak, saya sudah bilang sama malaikat agar menjaga keluar masukmu. Malaikat bisa disuruh-suruh saudara. Kenapa? Pakai ayat ini. Malaikat kita akan hakimi nanti. Loh, kalau kita menghakimi berarti kita hakim. Berarti malaikat adalah terdakwa, lebih rendah daripada kita. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Ya.
Ada lagi satu ayat yang disalahpahami. Sehingga banyak orang Kristen menganggap dirinya lebih hebat. Jumawa gitu. Memposisikan dirinya tidak pas. Seperti yang Alkitab katakan. Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Bersama saya. 3, 1 ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa di sini mereka? Kalau Bapak Ibu nanti membaca Ibrani pasal pertama, ayat pertama seterusnya, mereka di sini bicara tentang malaikat, dan dalam ayat 14 jelas bahwa mereka di situ adalah roh-roh yang melayani. Malaikat adalah roh yang melayani. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Yang harus memperoleh keselamatan itu siapa? Bapak Ibu. Yang harus memperoleh keselamatan itu siapa? Kita itu siapa? Orang Kristen. Sehingga akhirnya orang Kristen memahami, saya berani yakin hampir semua orang Kristen kalau baca ini ayat ini mengatakan bahwa saya yang memang sudah percaya pasti selamat. Maka Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk melayani kita. Maka kita orang Kristen sadar gak sadar akhirnya punya konsep, punya pemahaman bahwa malaikat itu akan melayani kita. Di 1 Korintus 6 malaikat akan kita hakimi. Akan kami hakimi, akan kita hakimi nanti. Hari ini malaikat melayani kita. Wah, akhirnya banyak orang Kristen yang besar kepala. Tapi sederhana. Kalau ayat ini dibaca dengan logika sederhana aja. Nggak usah S1, S2, S3, nggak usah STH, nggak usah MTH, nggak usah DTH. Nggak usah lihat pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani aslinya saudara. Sederhana saya mau tanya sama saudara. Ya, kalau kita baca Alkitab itu kan kita harus lihat ada tanda bacanya di situ. Kalimatnya begini, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus itu jangan lupa untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Melayani orang Kristen yang memang akan memperoleh keselamatan itu fakta. Dikatakan di kalimat terakhir di ayat 14. Tapi ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, mereka itu diutus. Pertanyaan saya, yang mengutus malaikat itu siapa? Saudarakah? Malaikat itu Bene Elohim, anak-anak Allah dalam Ayub. Ketika Tuhan menciptakan bumi, maka anak-anak Allah Bene Elohim bersorak-sorai. Anak-anak Allah Bene Elohim, para malaikat itu tinggal di surga. Maka tentu yang mengutus dia adalah yang empunya surga. Sederhana itu. Siapa yang punya surga? Tuhan. Jadi meskipun pada realitanya Bapak Ibu punya kesaksian, Pak, saya ketika bikin khotbah ini, itu karena saya di-challenge oleh sebuah komunitas untuk pimpin doa pagi dengan tema pelayanan malaikat. Itu terjadi Jumat kemarin, saudara. Ini komunitas yang bagi saya luar biasa. Mungkin beberapanya nanti akan nonton channel ini. Ya, saya kagum dengan komunitas ini. Ya. Mereka bikin ibadah setiap hari, every day. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. So saya dari Alam Sutra itu harus bangun jam 4 lebih dikit, mandi 4:30 harus jalan. Mereka buat di mana? Di Gajah Mada. Jalan Gajah Mada Jakarta. Jalan yang harus ada ganjil genapnya. Oke? Jalan protokol besar. Tentu akses Bapak Ibu kalau tahu Gajah Mada cari parkir aja susah di situ. Ya? Mereka bikin jam 5. Saya datang jam 5, lebih dikit. Itu ada 30-40 orang every day, setiap hari. Saya selalu bilang, ya, gereja besar pun belum tentu bisa bikin begini every day. Ada orang yang datang untuk berdoa. Dan mereka ketika saya khotbah ini, mereka ada beberapa yang bersaksi. Bapak Ibu beberapa hari lalu kan ada angin besar ya. Ada bapak, seorang pengusaha, yang saya tahu akhirnya jadi seorang pengusaha, namanya Pak Paulus. Ya. Dia bersaksi, saya lagi naik mobil Pak. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba saya itu menghentikan mobil, digerakkan untuk menghentikan mobil atau memelankan mobil. Sehingga yang biasanya saya jalan itu sekitar 60-70, tiba-tiba saya 20-30. Dan itu bisa saya lakukan karena memang itu angin kuat dan mobil di depan, mobil di belakang hampir kosong jalanan itu. Terus dia bersaksi, tahu nggak saudara? Ketika saya lakukan itu, sepersekian detik itu ada ranting atau dahan besar dari pohon jatuh
persis di depan mobil saya. Persis di depan mobil saya. Jadi dia berkata, andai kata saya mengendari mobil dengan kecepatan yang normal, senormal-normalnya, maka dahan besar itu akan menghancurkan mobil saya. Kalau mobil saya rusak, masih ada asuransi. Tapi kalau saya yang akhirnya celaka, saya nggak tahu. Ada ibu-ibu lagi, mereka rupanya komunitas habis naik refreshing ke Gunung Salak. Ada seorang ibu yang capek. Jadi pas turun itu, kalau naik gunung, Bapak Ibu udah tahu naik gunung ya? Ya terakhir saya naik gunung tuh naik Gunung Sinai ya, beberapa tahun yang lalu sama anak saya. Naik itu udah capek, capek naik itu ya. Tapi turun gunung itu jauh lebih capek. Siapa yang pernah naik gunung? Angkat tangan. Ya. Benar nggak omongan saya? Turun gunung itu jauh lebih capek. Kenapa? Kalau naik itu kita ya ngebawa badan ke atas gitu. Jadi kita bisa pegangan apapun naik, bawa badan kita ke atas. Tapi sudah sampai di atas kan udah capek, harus turun. Nah turun itu kita harus nahan badan. Jalannya turun kita harus nahan badan. Dan ibu ini berkata, saya berkali-kali tertinggal. Saya duduk tertinggal, kaki saya sudah gemeteran gitu ya. Terus dia bilang, di Gunung Salak itu ada orang-orang anak-anak muda yang jadi penolong. Jadi megangin lah, nanti sampai bawah itu dikasih tip gitu ya. Tiba-tiba ada laki-laki yang jalan sama dia. Di samping dia terus pakai baju hijau. Dia bilang, saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sampai ketika ibu ini udah gak kuat lagi, dia mas tolongin saya udah gak kuat. Maka dia pegang tangan si laki-laki berbaju hijau ini, yang dia pikir adalah anak-anak muda yang memang menuntun untuk dapat tip itu, sampai akhirnya di pos bawah. Selesai dia ambil napas, minum air panas, tenaganya pulih. Dia ngomong sama teman-temannya dan dia mencari anak-anak muda yang memang kumpul di situ, yang mereka semuanya mendapatkan tips dari teman-temannya. Teman kalian yang baju hijau mana? Baju hijau, Bu. Gak ada yang baju hijau. Iya, tadi saya turun dari atas sampai bawah, ditemani atau ditolong sama anak muda seperti kalian nih, ya, baju hijau. Gak ada. Coba ibu lihat, gak ada. Ini kami semua di sini, gak ada yang baju hijau. Singkat cerita, ibu ini bersaksi. Saya yakin itu malaikat yang dikirim Tuhan. Yang saya mau katakan, saudara, bisa jadi Bapak Ibu pernah ditolong oleh malaikat Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu, lihat ini. Malaikat Tuhan tuh yang nolong saudara. Itu gak ujuk-ujuk nolong saudara. Malaikat Tuhan itu seperti seorang duta besar, gak punya inisiatif, gak boleh berinisiatif. Duta besar itu hanya corong suara dari pemerintah pusat. Malaikat juga begitu. Gak mungkin malaikat itu tiba-tiba nolong saya gara-gara dia ngeliat saya. Kasihan si Seno ini, mukanya bersinar begitu. Aku tolong deh. Malaikat gak bisa begitu. Kalau dia nolong saya dan benar dia nolong saya, pasti ada yang nyuruh. Nangkep saudara? Siapa? Dalam ayat ini yang mengutusnya. Dan ini yang saya mau tekankan di hari Minggu ini kepada saudara. Bapak Ibu biji mata Tuhan, kenapa kita penting untuk mempelajari malaikat? Karena kita hidup di akhir zaman. Bapak Ibu dan saya itu mestinya mengimani kita ini adalah orang-orang yang menjadi generasi akhir zaman. Saya akan coba bukakan ayat, tapi nggak semuanya karena waktu. Ya. Saya ingin mengajak saudara untuk berpikir. Jangan seperti orang Kristen di luar sana yang menempatkan Alkitab dalam perspektif yang rendah, dan sisi lain menempatkan malaikat dengan persepsi yang jauh lebih tinggi. Kita juga jangan jadi orang Kristen seperti orang Kristen kebanyakan di luar sana yang tahu nggak malaikat apa? Tahu, malaikat itu apa? Utusan Tuhan, tapi hanya sekedar itu saja. Informasi, pemahaman, pengetahuan yang mereka tahu tentang malaikat hanya sebatas itu saja. Sebab apa? Sebab orang Kristen di luar sana berkata, apa urgensinya saya mendalami Alkitab? Mendalami malaikat. Realitas saya sehari-hari adalah hidup keluarga saya. Pekerjaan saya, bisnis saya. Saya dulu punya jemaat yang keluar dari The Way karena saat itu, momen itu saya khotbah soal akhir zaman terus. Ketika saya ketemukan dia, kenapa keluar dari The Way? Salah saya apa? Saya punya salah apa? Oh enggak Pak, cuma saya merasa aja pasti kalau khotbah akhir zaman itu gak kena buat saya. Gak penting buat saya. Sebab yang saya hadapi bukan akhir zaman, yang saya hadapi adalah dunia realita. Saya butuh yang realita aja Pak. Bagaimana saya harus bersikap sehari-hari.
Oh ya kalau memang keputusannya itu dan pemahamannya itu ya silahkan. Berarti berpisah dengan saya bukan karena saya salah kan? Enggak, karena saya nggak cocok aja dengan khotbahnya Pak Asis. Saya doakan dia dan dia pergi. Saya tahu dia ke gereja mana. Sampai sekarang pun hubungan saya sama dia secara pribadi masih jalan. Masih WhatsAppan kalau ulang tahun. Ya. Masih berada dalam satu WhatsApp grup yang sama juga. Meskipun bukan di keluarga besar The Way. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang menganggap malaikat itu gak penting buat dia karena apa? Ya buat apa saya pelajari? Tapi dengarkan saya kekasih Tuhan. Kita adalah generasi akhir zaman. Dan di akhir zaman dengarkan saya. Tuhan berperkara atas manusia, atas langit dan bumi ini dengan perantaran siapa? Makhluk-makhluk yang diutusnya. Siapa itu? Maka malaikat itu tidak terelakkan dalam kehidupan kita yang merupakan generasi akhir zaman. Dan di hari ini saudara, kita sudah belajar tadi malaikat itu melayani kita. Tapi ada another side. Ada sisi lain dari malaikat yang seringkali kita gak pahami. Coba kita buka saudara. Wahyu 9 ayat yang ke-13 sampai 15. Coba kita buka Wahyu 9 ayat 13 sampai 15. Sudah ada bantuan di depan bersama saya. 3, 1 ya. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk apa? Membunuh sepertiga umat manusia. Malaikat bukan cuma untuk melayani orang yang ditentukan untuk selamat. Sisi lain malaikat adalah menjadi makhluk yang harus menjalankan perintah Tuhan. Dan Wahyu 9 ayat 15 Alkitab kita, firman Tuhan yang harus kita imani sebagai ya dan amin berkata, one day nanti, di jam, di hari, di bulan, dan tahun yang sudah Tuhan tetapkan. Tahunnya sudah Tuhan tetapkan saudara, perhatikan kalimatnya. Yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun. Sudah ada itu. Kapannya kita nggak ada yang tahu. Tapi di otaknya Tuhan. Kalau memang Tuhan punya otak seperti kita punya otak. Di pemikirannya Tuhan. Di rencananya Tuhan sudah ada tanggal itu. Malaikat-malaikat. Dalam hal ini spesifik kalau kita baca ayat yang ke-14. Malaikat-malaikat apa ayat 14 tadi? Yang terikat. Coba dimunculkan ayat 14. Yang terikat. Dekat. Sungai besar Efrat itu. Ada berapa malaikat? 4 malaikat. Terikat di sungai besar Efrat itu. Di jam, hari, tanggal, bulan yang sudah ditetapkan. Akan dilepaskan ikatannya. Dan kalau kau baca ayat 15 tadi. Akan membunuh berapa? Ayat 15-nya. Sepertiga dari umat manusia. Malaikat yang terikat. Coba kalau Bapak Ibu memahami malaikat itu makhluk surgawi. Kira-kira terikat gak dia? Ini kan kalimat sederhana tapi Bapak Ibu lalui aja gitu. Oh malaikat yang terikat. Kita kadang-kadang kalau baca kitab Wahyu tuh gak mendalami sungguh gitu. Lewat aja. Gak mikir gitu. Kok malaikat bisa terikat? Dan ini fakta. Sampai hari ini malaikat itu masih terikat apa enggak? Kalau bagi saya masih. Kenapa? Karena saya tidak pernah belajar membaca informasi apapun di dalam sejarah dunia ini. Yang mengatakan bahwa ada momen di masa lalu bahwa sepertiga umat manusia mati. Entah itu perang dunia pertama, entah itu perang dunia kedua, atau perang-perang di zaman dahulu kala yang menyebabkan populasi manusia yang ada di bumi ini mati sepertiga. Gak pernah saya baca sejarah itu. Artinya apa? Artinya jam, hari, bulan, tahun di mana sepertiga manusia akan mati, terbunuh itu belum terjadi. Dan malaikat-malaikat yang terikat ini, pertanyaan saya,
Apakah malaikat yang masih setia sama Tuhan? Malaikat yang setia sama Tuhan, contohnya di Alkitab kita Mikael, Gabriel. Kira-kira Mikael dan Gabriel terikatkah? Nggak mungkin. Yang saya pahami dalam logika sederhana saya, kalau ada orang diikat, ini pasti orang berbahaya. Ini orang punya salah. Kalau kita dapati ada pencopet, sebelum polisi datang, sebelum pencopet itu mungkin dianiaya atau dihakimi massa, ada orang-orang tertentu yang menangkap orang ini, kemudian sebelum dihakimi oleh massa, dibawa ke pos tertentu, di tempat tertentu, dan supaya maling ini, pencopet ini tidak lari, mereka ikat sedemikian rupa. Itu yang ada di otak saya. Anak saya baik-baik, gak mungkin saya ikat. Tapi kalau ada orang jahat, saya bisa tangkap dia, maka saya untuk menyelamatkan diri saya, untuk bisa menyelamatkan orang di sekitar saya, agar orang yang saya tangkap yang jahat ini tidak melukai kita semuanya, harus kita ikat. Itu kan hanya butuh logika sederhana saja. Berarti malaikat yang terikat ini malaikat yang berbahaya. Malaikat yang berbahaya, berarti asumsinya malaikat yang sudah memberontak. Malaikat yang sudah memberontak dipahami oleh kebanyakan orang Kristen, apalagi kalau saudara sudah ngikutin saya bertahun-tahun, saudara tahu bahwa ada fallen angel, ada malaikat yang jatuh dalam dosa, yang jumlahnya besar sekali. Kalau kita baca Wahyu pasal 12, sepertiga malaikat bintang-bintang Allah itu diseret oleh naga, oleh iblis, oleh Satan, dan dilemparkan ke bumi. Malaikat-malaikat yang dilemparkan ke bumi itu kemudian bertransformasi. Namanya berubah. Sehingga Bapak Ibu manggilnya bukan malaikat lagi. Takut kita menyamakan malaikat yang jatuh dengan malaikat yang masih hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka mereka berubah nama jadi apa? Setan, hantu, genderuwo, suster ngesot, hantu Casablanca, hantu jeruk purut, kuntilanak, genderuwo. Whatever lah sebutan saudara. Saudara, yang saya mau katakan kalau kita baca dan memahami apa yang saya sampaikan tadi. Ini malaikat yang terikat di sungai Efrat ini. Itu pasti lebih gelok daripada hantu Casablanca. Problemnya, lu orang Kristen sama hantu Casablanca ketakutan. Gimana nanti ketika malaikat yang terikat di tepi sungai Efrat ini dilepaskan? Mehong, mati saudara. Kan logikanya begini aja. Aduh saudara, yang saya mau katakan dengerin saya ya. Saya mungkin beberapa orang lebih pakar lah soal dunia roh jahat ini. Tapi saya bukan orang yang bukan cuma tanpa pengetahuan ya, tapi bukan juga tanpa pengalaman. Saya bertahun-tahun melayani okultisme ini saudara. Sampai pada satu titik saya akhirnya harus memilih Tuhan. Yang buatku sejahtera itu adalah mengajar. Callingku, karuniaku yang kuyakin itu mengajar. Hari ini kau percayakan aku pelayanan okultisme. Ada momen di hari-hari itu saudara. Siap saya ditelepon orang. Ditelepon untuk apa? Pengurapan rumah. Pembersihan rumah, ngusirin setan. Orang datang ke saya, mau konseling, bukan konseling pernikahan, konseling pelepasan. Ada momen di masa lalu saya, hampir kurang lebih 2 tahun, hari-hari saya pelayanan, itu bergelut dalam dunia okultisme. Dan yang saya pahami saudara, bahwa kalau roh-roh yang kau takuti, hantu, setan, kuntilanak itu dalam pemahaman saya, itu hanya satan-satan, kelas coro, kelas cerek. Kalau kelas cerek saja banyak orang Kristen itu sudah diikat begitu rupa oleh mereka dan terbelenggu sehingga gak bisa menjadi free man, manusia yang bebas. Bayangkan ketika roh-roh yang kuat itu dilepaskan. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi ada momen nanti di masa depan. Sepertiga manusia dibunuh. Yang membunuh siapa? Malaikat yang terikat. Ini tetap malaikat yang sudah memberontak. Tapi dengarkan saya saudara.
Dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Meskipun malaikat itu sudah memberontak, bahkan sudah dihukum Tuhan. Sehingga gak seperti genderuwo, kuntilanak yang bisa gentayangan ganggu saudara. Malaikat ini terikat. Jadi malaikat ini secara spiritual gak bisa bergerak, gak bisa berpindah dari sungai Efrat. Stay dia di situ. Tentu ikatannya bukan ikatan tali rapia, ikatan tali tambang. Ada ikatan Tuhan yang membuat mereka sebagai makhluk roh itu gak bisa kemana-mana, hanya di Efrat saja. Tapi meskipun mereka terikat, meskipun saya percaya juga mereka terikat di situ karena mengikuti pemberontakan Satan dan iblis, tapi Tuhan saya tetap yang berkuasa atas mereka. Pertanyaan saya sama saudara, apakah Satan yang mereka ikuti pemberontakannya sehingga akhirnya mereka ditawan, diikat di Efrat itu tidak mau menolong mereka? Kalau saya jenderal, saya punya panglima, komandan tempur saya ditawan sama musuh saya, maka saya akan berusaha menggalang kekuatan saya yang masih ada untuk menyelamatkan anak buah saya. Jiwa korsa saya pasti ada. Hari-hari ini saya sedang banyak dipengaruhi oleh kisah-kisah heroik tentara nasional Indonesia yang sedang ada di Papua. Saya ketemu sebuah situs di YouTube saudara yang menceritakan bagaimana mereka berperang, benar-benar berperang dengan organisasi OPM itu ya. Papua Merdeka itu saudara. Ya. Mereka mengatakan satu temannya mati, jiwa mereka bergelora. Karena mereka sudah kayak brotherhood gitu. Satu terluka semuanya langsung semangatnya. Ada satu video yang saya bilang, yang dia berkata, kami sudah capek. Tapi karena kami menyadari ada saudara kami yang tertembak dan mati, mayatnya masih di situ. Maka dengan capek mereka menunggu momen yang tepat untuk bisa menerobos hutan di tengah OPM yang banyak itu untuk bisa membawa jenazah teman mereka untuk bisa dikuburkan oleh keluarganya, dibawa pulang. Saya yakin Satan, iblis mau tolong 4 malaikat ini, tapi tidak sanggup. Dan meskipun mereka pengikut Satan dan iblis, tapi mereka tunduk atas apa? Otoritas Tuhan. Karena biar bagaimanapun mau Satan kah, mau iblis kah, mau 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat maupun genderuwo, kuntilanak, mereka semua sadar dalam kesadaran yang normal kalau mereka punya logika otak seperti kita. Mereka itu ada karena diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, Tuhan berkuasa. Bahkan atas malaikat-malaikat yang kuat jahat sekalipun. Jadi saudara, jangan takut sama saya. Tenggol kiri kanan, siapa yang takut sama setan? Jangan takut men. Setan itu mungkin disuruh iblis tuh ganggu Seno. Tapi dengarkan, setan itu jangan langsung lihat ke atas. Tuhan lagi ngeliatin Seno enggak? Meskipun dia diperintahkan iblis untuk ganggu saya, tapi kalau dia lirik ke atas, Tuhan lagi ngeliatin saya. Dia jiper Pak. Makanya Alkitab katakan roh dalammu lebih besar dari roh-roh dunia ini. Jadi kapan-kapan kalau Bapak Ibu ada keluarga, ada suami, ada istri, ada orang tua yang meninggal, sudah dimakamkan. Kita kalau mau ke kuburan jangan usah siang-siang lah, malam-malam aja lah. Kenapa sih kita kalau nyekar itu selalu siang-siang? Kenapa sih? Ada di Alkitab kalau mau ke kuburan datanglah siang-siang, kagak. Tapi kenapa kita kalau mau nyekar, tahu ya bahasa Jawanya tuh kita ke kuburan, bersihin kuburan orang tua kita supaya lisannya bagus lagi, terus kita siram rumputnya supaya hijau, terus kita kasih bunga. Kenapa harus siang-siang gitu Pak Prana? Gue gak pernah lihat di Facebook lo ke kuburan bokap gitu ya, malam-malam gitu, bawa petromak gitu, gak pernah. Kenapa? Takut Pak. Aduh, sebuah bulu kita berdiri. Ya, kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ya, coba kita buka lagi Wahyu pasal 7. Setan sejahat apapun, kalau Tuhan gak izinkan bisa nyentuh kita, gak akan bisa Bapak Ibu. Wahyu 7, ayat 1-3. Dengan cepat yuk, 3, 1 ya.
Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi. Supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, dan di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, tadi ada 4 malaikat yang terikat di Efrat. Itu terikat, berarti malaikat yang sudah memberontak. Oke? Dilepaskan nanti di jam, hari, bulan, tahun tertentu untuk membunuh sepertiga manusia. Tapi di pasal 7 ini ada malaikat yang tidak terikat. Berarti malaikatnya masih malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini diutus ke dunia ini. Untuk apa? Kalau kau baca sampai ayat-ayat di bawahnya. Untuk merusakkan bumi, laut, pohon-pohon. Jangan bilang, enteng lah. Kalau pohon dihancurkan, Bapak Ibu, kemarin waktu beberapa tahun yang lalu Sumatera, Kalimantan, hutannya terbakar, itu bermasalah sekali. Saya yakin kalau itu nggak bisa ditanggulangi, itu Malaysia, Singapura, mungkin Kamboja, mungkin negara-negara Asia Tenggara akan membawa ini kepada organisasi dunia sehingga kita di-bans. Kita dihukum, kenapa? Karena nggak bisa menjaga hutan dengan baik. Kalau hutan semua pohon-pohon dirusakkan. Kalau kita baca ayat tadi, malaikat ini menahan angin, berarti nggak ada angin. Aduh Bapak Ibu kalau nggak ada angin gimana coba? Ada AC Pak. Tetap aja. Apakah kau seharian 24 jam, kali 7, kali 30, kali 365, kau ada di rumah yang ber-AC? Kau tetap harus keluar. Lu bayangin coba lu duduk di bawah situ, nanti jangan pulang semuanya ya. Jangan langsung ke mobil, duduk aja di lobi bawah situ. Itu di bawah situ yang ada Indomaretnya itu. Coba bayangin kalau nggak ada angin di situ. Seteduh apapun pohon rindang nggak akan membuatmu sejuk. Kering. Di Indonesia ini angin banyak. Tapi ada beberapa negara yang saya tahu anginnya tidak banyak. Dan kalau panas, panasnya jadi nggak enak. Kalau dingin, dinginnya juga jadi nggak enak. Dan malaikat-malaikat ini malaikat-malaikat kudus yang memang diperintahkan Tuhan diutus untuk apa? Baca baik-baik. Untuk merusakkan bumi. Jadi another side malaikat saudara. Bukan cuma untuk menolong saudara. Bukan cuma untuk melayani saudara. Tapi malaikat itu juga bisa menghukum saudara dan saya. Tapi menariknya tadi saudara. Ada janji Tuhan dalam Ibrani tadi. Dan juga dalam Wahyu pasal 7 tadi. Ada malaikat lain yang teriak, "Hei, kalian berempat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi, pohon, dan apapun yang ada di bumi ini. Sebentar! Itu sabda Tuhan untuk merusakkan bumi, tapi aku datang dengan sabda Tuhan yang lain. Untuk apa? Kalian lanjutkan sesudah aku memateraikan hamba-hamba Tuhan." Sesuai kan dengan Ibrani pasal yang keberapa tadi? 13. Ibrani pasal yang ke-1 tadi ayat 14 tadi. Bahwa malaikat-malaikat itu diutus untuk melayani orang-orang yang diselamatkan. Nah dari sini saya ingin mengajak saudara belajar. Meskipun malaikat bisa menghukum kita, malaikat bisa melayani kita, tapi mereka adalah makhluk yang diutus. Tolong dipahami dulu. So, jangan tempatkan malaikat secara lebay. Mereka adalah utusan. Jadi kalau malaikat menghukum kita bukan malaikat yang punya kuasa. Nggak mungkin dia menghukum kita kalau tidak diutus oleh yang maha kuasa. Dia menolong kita. Tidak mungkin dia menolong kita ujuk-ujuk kalau nggak diutus oleh yang maha kuasa. Ada sebuah cerita yang menarik. Dalam Kejadian 18, kita buka saudara. Saya sudah pernah sharing ini sama Foni kalau nggak salah. Ketika ada program, Daus juga kalau nggak salah. Ibrani pasal yang ke-18. Ayat 1 sampai 5. Ya, coba kita baca ya. Ada cerita soal Abraham, Tuhan, dan malaikat. Tema khotbah saya tadi apa kan? Tuhan, di antara Tuhan, malaikat, manusia, dan malaikat. Ini kisah konkret di Alkitab. Ada figur Tuhan, ada figur malaikat, ada figur manusia. Manusianya Abraham. Kita baca ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di situ di pintu kemahnya pada hari
pada waktu hari panas terik, ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air sedikit, basuhlah kakimu, duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Siapa yang belum pernah sama sekali baca kisah ini, boleh angkat tangan. Yang belum pernah baca kisah ini. Karena nggak ada, oh ada satu, oke. Berarti hampir semuanya sudah pernah membaca kisah ini. Nah, karena lo bilang lo udah pernah baca ayat ini, gue tanya sama lo, jangan diem awas ya. Ya, pertanyaan saya sederhana. Siapa 3 orang yang berdiri di hadapan Abraham di ayat 2 itu? Halo? Hei! Saya ulangi lagi deh ya. Siapa yang belum sama sekali pernah membaca ayat ini? Angkat tangan. Yang belum pernah membaca sama sekali. Langsung tambah. Wah, emang lo bener-bener deh ya. Berarti yang sebagian besar sudah membaca. Saya tanya sederhana, siapa 3 orang itu? Allah dan malaikat-malaikat. Siapa lagi? Tuhan. Dalam dunia teologi menarik ini, apalagi kalau kita mendalami eksposisi kejadian. Ada yang mengatakan dalam sebuah buku, saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh teolog ternama tentang perjanjian lama. Yang mengatakan bahwa 3 orang ini adalah penampakan dari teofani. Teofani adalah penampakan Allah di perjanjian lama. Kita orang Kristen mempercayai Allah itu ehad, tapi dalam 3 pribadi. Trinitas, Tritunggal. Maka di perjanjian lama itu sudah terlihat Pak. Perhatikan baik-baik di pasal 18 ayat 1 ada 3 orang. Dan Alkitab katakan Abraham ketika melihat 3 orang berdiri di hadapannya, sujud dia sampai ke tanah. Berarti dia menyembah 3 orang ini. Itu Pak, penampakan Trinitas Pak. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menampakkan diri dalam wujud 3 orang di hadapan Abraham. Saya nggak tanya siapa yang sepakat dengan pemahaman ini. Ya. Kalau kita membaca sampai ayat ke-5 saja, menafsirkan seperti itu nggak salah. Ya. Tapi saudara, ayat 1 sampai ayat 5 di pasal 18 tuh nggak full stop. Masih panjang ceritanya. Itu makanya saudara berkali-kali saya, entah saudara sadar apa tidak sadar, saudara mengikuti apa tidak mengikuti. Saya kan setiap malam bikin program di Talk with Pastor, Tadarusan Alkitab. Coba cek dari Tadarusan Alkitab episode pertama sampai hari ini. Nggak pernah saya membaca Alkitab itu hanya beberapa ayat saja. Minimum saudara, 1 perikop. Kenapa? Karena saya tahu banget Lembaga Alkitab Indonesia membuat Alkitab ini punya perikop, ada judul perikopnya. Untuk membantu orang awam seperti kita, supaya kita bisa membaca secara konteks. Nah saudara, kalau kita membaca pasal 18 ayat berikutnya, ya, kita tahu ceritanya seperti apa. Coba kita baca ayat 16-nya. Loncat langsung ayat 16. Kejadian 18 ayat 16. Bersama saya, 3-1 ya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Merekanya siapa? Ayat 16 itu, orang-orang itu di ayat 16 dong. Benar ya? Kata ganti mereka di ayat 16 merujuk pada orang-orang itu di ayat 16, betul kan? Orang-orang itu siapa? 3 orang di pasal 18 ayat 2. Benar ya? Oke. Nah ceritanya sebelum sampai ke ayat 16 ini, ketika akhirnya 3 orang itu dijamu sama Abraham, mereka berkata, itu aku sudah sampai keluh kesahku tentang Sodom dan Gomora. Dan aku mau melihat dan mau menghukum Sodom dan Gomora, kurang lebih begitu. Maka muncullah ayat 16 ini. Setelah mereka kenyang, sudah menyampaikan maksud tujuan mereka ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Orang-orang itu, 3 orang itu berangkat dari situ dan memandang ke arah Sodom. Sudah sampai Sodom belum? Belum. Baru memandang ke arah Sodom dan Abraham menemani bersama-sama dengan mereka. Alkitab katakan demikian. Oke. Lalu muncullah, kita skip saja karena waktu, ayat-ayat di bawahnya, langsung ayat 22 munculkan. Ayat 22.
Ya, bersama saya. 3, 1 ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Sekarang dari pemahaman yang tadi saya jelaskan, melihat ayat 22, saya bertanya sama saudara dengan pertanyaan sederhana. Kalimatnya kan begini, lalu berpalinglah, habis di ayat 16 mereka memandang ke Sodom, muncul ayat 22 ini. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan. Yang berjalan ke Sodom berarti siapa? Halo? 3 orang itu. Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan. Oke saudara ya? Jadi 3 orang itu ke Sodom. Tapi benar 3 orang. Coba kita lihat. Pasal 19 ayat 1. Pasal 19 ayat 1. Bersama saya. 3, 1 ya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Bla 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 bla. Yang berangkat ke Sodom berapa orang? Yang sampai di Sodom? Yang satu ngapain? Oh mungkin lagi lapar makan Indomie. Ada warung Indomie, kecapean ngasuh dulu. Ayo. Nah ini makanya saya bilang, sebenarnya kalau baca Alkitab tuh enak loh saudara. Tapi sayangnya saudara ya, maafin saya ya, saya berani asumsikan gitu. Karena aduh, banyak orang ngomong gini, Pak Seno kok bisa nemukan kayak gini-gini sih? Karena cara baca lo Alkitab, cara baca Alkitabmu dengan cara baca Alkitabku beda. Kalau tuh baca gitu, kalau saya baca tuh kayak saya baca novel. Bapak Ibu pernah baca novel gak sih? Yang jujur ya, iya di atasnya tidak, di atas tidak. Kelihatan kok. Yang sudah atau sering atau senang baca novel, angkat tangan. Hah? Novel, baca cerpen, baca cerita gitu. Saya berani yakin, hakul yakin. Pengkhotbah, pendeta yang suka baca novel, itu gaya khotbahnya akan jauh lebih keren. Daripada pendeta, pengkhotbah yang gak pernah baca novel. Karena ngebacanya Alkitabnya itu akan gak ada seninya. Bapak Ibu tahu gak, Alkitab itu, menafsirkan Alkitab itu adalah seni. Orang semua bisa nari pendet. Tinggal cari Lestari Bali, patah kiri kanan bisa. Tapi yang benar-benar natural. Bagaimana tadi Bali Bu Marina? Saya gak tahu. Matanya ke kiri ke kanan, gayanya itu hanya orang yang benar-benar ngerti seni dan juga berjiwa seni tinggi. Orang yang gak punya jiwa seni tinggi, mungkin bisa menjadi seorang sutradara, karena jadi sutradara bisa ada sekolahnya. Tapi yang bisa menjadi sutradara dengan melihat momen-momen, angle-angle sesuatu yang gak dibayangkan oleh sutradara lain, itu gak banyak. Makanya ada film Batman hari ini yang lagi di bioskop. Berapa banyak film Batman, sampai saya hidup aja ada banyak versi Batman saudara. Tapi ada versi Batman yang saya enek banget. Meskipun yang main itu bintang film idola saya, George Clooney. Tapi ketika dia jadi Batman, saya bilang nih film Batman paling ngaco nih. Paling gak seru nih. Paling gak ada gernya gitu. Ya, saya pikir mestinya sutradara semua ya, kalau megang film Batman-nya akan bagus. Ternyata gak juga. Nangkap saudara? Jadi cobalah baca Alkitab seperti Bapak Ibu membaca cerpen. Kalau kita membaca cerpen, Bapak itu sedang duduk di gubuknya, di tengah sawah, dikelilingi oleh padi-padi yang sedang menguning, dan banyak burung-burung yang sedang berusaha memakan bulir-bulir padi di sawah di sekitar Bapak itu. Kita jadi ngebayangin, oh gubuk. Kalau gubuk pasti bukan tembok dong ya, gedek lah ya. Gubuk reot, bapaknya pasti bukan orang kaya. Gak mungkin ada orang pakai dasi, lente gitu ya, terus duduk di gubuk yang reot. Kita ngebayangin, berimajinasi. Nah baca Alkitab juga begitu. Nah saudara kembali ke ayat 22. Perhatikan baik-baik. Ayat 22. Kejadian 18 ayat 22. Oke, ya 31 ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu. Orang-orang itu siapa? Ayat 16. 3 orang, benar ya? Dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kita baca pasal 19 ayat 1 yang sampai ke Sodom berapa orang? 2. Di mana yang satunya? Ayat 22 jelas.
Di pasal 18 ayat 1, Abraham lagi berhadapan dengan Tuhan. Lagi merasakan Shekinah glory, dia matanya, kepalanya lagi tertunduk. Baca baik-baik pasal 18 ayat 1. Ketika dia menengadah ke atas, tiba-tiba dia lihat 3 orang. Karena dia sedang berhadapan dengan Tuhan, ketika dia melihat 3 orang itu, maka otaknya langsung jalan. Ini Tuhan, orang gue lagi ngobrol sama Tuhan, tiba-tiba ada 3 orang. Maka dia sembah dan mereka tidak tolak penyembahannya. Kemudian mereka berjalan bersama sambil memalingkan ke Sodom. Dan Abraham bersama dengan mereka. Di tengah perjalanan itu, mereka bicara kepada Abraham tentang rencana untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Maka di ayat 22 ini, berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berarti 3 orang yang dikatakan di pasal 18 ayat 1, 18 ayat 16, itu adalah 2 malaikat yang jelas di pasal 19 ayat 1 dikatakan 2 malaikat Tuhan sampai di Sodom. Sedangkan figur ketiga adalah siapa? Tuhan. Jadi menafsirkan ayat ini sebagai Trinitas, gambaran Tritunggal di perjanjian lama, ngaco. Saya berani yakin ngaco. Tuhan, Tuhan. Jadi 2 malaikat itu ke Sodom, Abraham masih ngobrol sama Tuhan. Kalau kau baca ayat 23 ngobrolannya apa? Itu loh, tawar-menawar itu loh. Tuhan bilang, aku akan hancurkan Sodom dan Gomora. Abraham ingat ada Lot. Tuhan, kalau misalnya nih ya, maaf ya, kalau ada 50 orang, oke, kalau ketemukan 50 orang gak akan kubunuh. Kalau kurang dikit, kata Tuhan, kalau 45 gak akan kubunuh. Kalau 40 gimana Tuhan? Gak akan kubunuh. Kalau 30 gak akan kubunuh Tuhan. Sorry. Kalau cuma 20 gimana? Gak akan kubunuh. Terakhir deh Tuhan, terakhir. Kalau kau temukan 10 orang percaya padamu, bertobat di Sodom, bunuh gak? Hancurkan Sodom gak? Kalau kutemukan 10 orang seperti yang kau mau, gak akan kubunuh. Tuhan masih ngobrol sama Abraham. 2 orang ini sudah jalan ke Sodom, malaikat Tuhan. Dan kau tahu ceritanya. Akhirnya Sodom dan Gomora hancur. Tapi meskipun demikian, saudara, seperti Ibrani 1 ayat 14 tadi. Tuhan itu mengutus roh-roh yang melayani itu. Untuk melayani orang-orang yang diselamatkan. Meskipun sampai di Sodom dan niatnya menghancurkan Sodom. Tapi 2 malaikat itu. Kalau kita baca ayat-ayat di pasal yang ke-20, 19, pasal seterusnya ketika Sodom dihancurkan. Gak ada bahasa Alkitab tuh mereka ngapa-ngapain Sodom. Ceritanya itu mereka justru ingin menyelamatkan Lot. Sampai di rumahnya Lot, malaikat 2 orang ini berkata, yuk cepat-cepat tinggalkan kota ini, kata kota ini akan kuhancurkan. Alkitab saya mengatakan lalu berlama-lamalah si Lot. Coba perhatikan baik-baik, kalimatnya begini nih, ini menarik sekali kalimatnya nih. Ya, coba saya cari dulu ayatnya ya. Ayat 16, bisa gak dimunculkan Hen? Pasal 19 ayat 16. Tidak saya sebutkan di materi, tapi coba dimunculkan ayat 16. Pasal 19 ayat 16. Ini ayatnya, ya di atasnya itu si Lot sudah disuruh, ayo cepet bangun. Bawa istrimu, bawa kedua anakmu dari sini. Supaya jangan mati lenyap. Ayat 15 begitu. Muncul ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, ia siapa? Lot. Berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, tangan kedua anaknya, dipegang oleh kedua orang itu yang kita tahu di pasal 19 ayat 1 adalah malaikat Tuhan. Sebab Tuhan sedang hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan di sana. Lot memilih untuk berlambat-lambat. Kenapa? Kan sederhana saya bilang. Karena dia kaya. Kayanya orang dulu sama kayanya orang sekarang beda. Kayanya orang dulu itu dalam bentuk barang. Kambing, domba, onta. Bayangin kalau Lot punya 100 domba, punya 1000 sapi, punya 30 onta, punya 50 budak. Itu kira-kira bisa gak cepet-cepet lari? Gak bisa lah. Jadi dia berlambat-lambat. Aduh gimana nih, dari 100 domba yang gue punya, gue bawa berapa nih ya? Mikirin harta. Tapi 2 malaikat itu tarik tangannya Lot. Berarti kan 2 orang ya. 4 orang diselamatkan. Lot, istri, 2 anak gadisnya. Maka 1 malaikat megang tangan Lot yang satu, tangan istrinya diseret keluar. Malaikat yang satu bawa anak Lot yang satu, bawa adiknya, seret keluar. Intinya meskipun Tuhan akan menghukum dunia di sekitar kita. Kalau saudara dan saya ditentukan untuk selamat, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan saudara. Katakan dulu amin.
Dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari, saudara? Yang bisa kita pelajari, saudara, bahwa malaikat itu yang mengutus adalah Tuhan. So malaikat itu gak punya inisiatif, saudara. Jadi jangan berdoa sama malaikat, berharap agar malaikat yang lagi di samping kita dengerin terus nolong kita. Malaikat tolong aku ya, aku lagi lapar pengen bubur ayam. Tolong dong, tiba-tiba kau berharap malaikat di sampingmu itu menggerakkan hati orang. Enggak. Malaikat meskipun ada, saya sangat percaya setiap kita punya malaikat penjaga. Saya sangat percaya itu. Ini bisa argumentasi, bisa diperdebatkan. Tapi saya mempercayai setiap kita punya malaikat penjaga. Tapi malaikat penjaga itu hanya diutus Tuhan untuk menjaga kita. Nggak direct spesifik untuk apa. Jadi dia meskipun ada di sekitar kita mencatat apa yang kita perbuat. Karena Alkitab kita katakan di akhir zaman nanti ada waktu di mana kita akan dibukakan semua kitab-kitab kehidupan. Bapak Ibu, apa yang kau lakukan hari ini, yang kau kerjakan hari ini, bahkan di masa lalu, itu kalau belum beres masih ada di buku itu dan kau bisa dihakimi oleh buku itu. Dan malaikat itu akan nolong kita kalau memang disuruh Tuhan. Malaikat itu utusan Tuhan, melayani Tuhan. Jadi DNA malaikat itu di bawah Tuhan. Maka tempatkan Tuhan. Berkali-kali saya ngomong di mimbar ini. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Andai kata ada malaikat yang melayani saudara atau orang percaya lainnya. Itu bukan inisiatif malaikat. Malaikat juga gak bisa kita suruh-suruh Tuhan. Aku doa, aku berharap agar malaikatku, malaikatku denger ya di mana kamu, di kiri kanan, dengerin, tolong aku. Gak bisa begitu, kita gak bisa nyuruh-nyuruh dia. Kalau itu terjadi, malaikat tolong kita itu karena maunya Tuhan. Dari sini saya menyimpulkan, lebih penting mana kalau gitu? Membangun relationship dengan malaikat atau dengan Tuhan? Saya berani yakin, bukannya Tuhan tidak sanggup. Tapi bagi saya Tuhan gak mungkin langsung intervensi dalam hidup kita sehari-hari. Langsung datang kepada kita. Wong dia punya utusan banyak kok. Seperti layaknya sekarang. Saya kemarin nonton podcastnya Deddy Kobuse yang tamunya Menteri Luhut. Menteri Luhut pernah liatin WhatsAppan dia dengan putra mahkota Arab Saudi. Menteri Luhut bilang begini sama Deddy Kobuse, saya nonton di podcastnya itu. Dad, itu MBS, putra mahkota Arab Saudi, itu hubungin saya gimana? Apakah saya? Bukan. Karena lihat Pak Jokowi, dia bilang begitu. Ini yang saya pahami, yang saya akhirnya dapatkan, saudara. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Sehingga kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik, malaikat Tuhan itu akan diperintahkannya untuk nolong kita. Duta besar itu gak bisa bersuara sendiri. Duta besar itu harus melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tertingginya. Malaikat juga demikian. Tapi hari ini berapa banyak saudara di tempat ini? Saya gak ngomongin yang di YouTube dulu. Berapa banyak saudara di tempat ini yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Main musik? Jadi pelayan Tuhan? Jadi pengkhotbah, apakah sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Makanya saya sedih kalau melihat ada orang yang udah jadi pendeta, punya gelar PDT, punya gelar teologi di belakangnya, itu belaga gitu. Rasa dia udah jadi orang bener. Ntar dulu, saya hakul yakin, di akhir zaman nanti akan orang terkejut-kejut ketika melihat neraka isinya banyak pendeta. Dengerin saya, termasuk mungkin bisa jadi saya kalau saya nggak jaga hidup benernya. Orang Alkitab dengan jelas kok, orang boleh berdebat. Ayo kita beradu tafsiran. Tapi jelas banget dalam terjemahan Indonesia, Tuhan, Tuhan. Tapi Alkitab kata Tuhan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Jadi lo panggil Yesus, 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 Yesus. Sambil naik mobil 2 jam, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau akan diselamatkan. Sepertinya kalau udah ngucap Yesus 1000 kali dosa kita diampuni. Gak ada kayak gitu-gituan. Haleluya, 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 haleluya. Kita diselamatkan, gak ada. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Jadi kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Dan orang yang intim dengan Tuhan tentu akan menjadi orang yang tidak akan melukai perasaan Tuhan. Kerjakan perintahnya
Bukan jadi orang baik ya. Jadi orang baik itu banyak yang fake, banyak yang palsu. Kasih persembahan ternyata punya tujuan supaya digandakan 100 kali ganda. Kembaliin persepuluhan, niatnya supaya macam-macam. Bukan, tapi menolong, memberi dari hati. Dan Tuhan bisa lihat itu, yang membedakan saudara dan saya, kita dengan mereka, hati. Dan Tuhan bisa melihat dengan jelas. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita jadi biji matanya Tuhan. Meskipun Tuhan kirimkan malaikat, entah malaikat yang terikatkah atau malaikat yang kuduskah untuk memporak-porandakan dunia, dan itu pasti karena ada di kitab Wahyu. Saudara dan saya akan dikasih materai dan diluputkan dari semuanya itu. Kita akan jadi umat pemenang. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi mulai hari ini sampai akhir hidup kita masing-masing. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat kebenaran. Another side, pada minggu ini kami belajar dari malaikat. Seperti kisah Abraham, Tuhan berhubungan dengan manusia lewat malaikatnya. Tuhan ketika beracara dengan manusia gak pernah sendirian, selalu bersama dengan malaikatnya. 3 orang yang ditemui Abraham itu adalah Tuhan dengan 2 orang malaikatnya. Malaikatnya ke Sodom tidak dengan inisiatif sendiri karena memang Tuhan perintahkan. Diperintahkan untuk apa? Untuk menghukum Sodom, menghancurkan Sodom. Tapi 2 malaikat itu menyelamatkan Lot, istri dan 2 anaknya. Bukan karena inisiatif sendiri, tapi karena diperintahkan Tuhan. Dari sini saya berharap sungguh saudara memahami bahwa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi pribadi yang spesial di mata Tuhan itu jauh lebih utama daripada yang lainnya. Saya menghormati malaikat. Saya tidak akan memposisikan diri saya lebih hebat dari malaikat dan malaikat lebih rendah daripada saya. Kenapa? Meskipun saya sadar saya diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Tapi saya juga akan menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Tapi tidak akan memuliakan mereka berlebihan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mentang-mentang ada ayat kita akan menghakimi malaikat. Saya tidak akan suruh malaikat-malaikat seperti saya maafkan. Mungkin di masa lalu saya memerintahkan anak buah kah, jongos-jongos atau asisten rumah tangga. Semena-mena, enggak. Tapi saya percaya malaikat Tuhan akan tolong saya. Kenapa? Karena saya berusaha hari demi hari membangun relationship yang baik dengan Tuhan. Tambah selesai Roh Kudus. Berharap sungguh di akhir zaman ini semua yang mendengarkanku punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jika malaikat, entah itu makhluk rohanikah, entah itu makhluk dagingkah, utusan Tuhan, baik yang roh maupun yang manusia benar, akan senantiasa Tuhan utus untuk menolong kami. Kami percaya itu. Terima kasih. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Kami siap akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Jika kuduskan kami, sehingga berkat yang kami bawa pulang bukan hukuman. Bapak Ibu, bangkit berdiri. Siapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Kita angkat hosti tinggi di hadapan Tuhan dengan sikap hormat tentunya. Kita akan makan bukan cuma hosti, kita imani yang kita makan adalah tubuh Yesus. Dan bersama saya dengan imanmu, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa bilurnya Tuhan, oleh kuasa tubuh Tuhan yang terpecah-pecah di atas kayu salib, yang hancur di atas kayu salib. Kami sudah dipulihkan, lepas dari kutuk penderitaan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, vonis dokter tidak berkuasa atas kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami sempurna, berkuasa atas apapun. Bahkan segala roh, apapun juga, setan, iblis, kuasa jahat, termasuk virus penyakit, termasuk virus COVID-19, dan segala turunannya apapun yang terjadi di masa depan tidak akan berkuasa atas kami. Kami percaya diciptakan kembali baru, serupa, segambar seperti Allah. Terima kasih Tuhan, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang sudah memulihkanku sempurna. Makan dengan imanmu. Selanjutnya, dengan imanmu angkat anggur tinggi. Bersama saya dengan imanmu minum bukan cuma anggur, tapi imani sebagai darah Yesus. Bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib.
Kami percaya setiap tetes darah Yesus yang kami minum bisa menyucikan kami, menguduskan kami. Mata kami suci kudus, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, bisa dengar panggilan dari surga. Mulut lidah kami penuh kuasa, sehingga apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kaki kami diberkati, setiap yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami pijak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Artinya yang dari sorga, yang dari Tuhan saja yang bisa berkuasa atas tubuh kami. Yang bukan dari Tuhan, yang bukan dari surga, termasuk setan, iblis dan semua perbuatannya tidak berkuasa. Kami percaya kami sudah dijadikan baru, diciptakan kembali, serupa segambar seperti Allah. Di dalam nama Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, inilah darah Yesus Kristus yang sudah menyucikanku sempurna. Minum dengan imanmu. Kasih Tuhan. Bapak Ibu yang sudah makan tubuh Yesus dengan imanmu, minum darah Yesus dengan imanmu, saya persilakan untuk duduk kembali di hadapan Tuhan. Di tempat dudukmu kau bisa bersyukur sama Tuhan buat kemurahan hati Tuhan yang diberikannya kepada kita lewat perjamuan kudus ini. Bayangkan kau sudah menyatu dengan tubuh darahnya. Alkitab saya mengatakan kalau kau sudah menyatu dengan tubuh darahnya, tinggal dalamnya, maka Tuhan akan tinggal dalammu. Bayangkan Alkitab kita mengatakan kalau kau sudah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan sudah tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kau kehendaki maka kau mendapatkannya. Betapa kuasanya, mujizatnya dahsyat ketika kita benar-benar menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Makasih Tuhan, ku percaya mujizat menyertaiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah di Minggu Raya ini. Dan kami juga sudah terima perjamuan kudus. Anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami selamat karena darah-Mu, kami selamat, kami diberkati karena penebusan-Mu di atas kayu salib. Bahkan kami sehat, kami imani sepanjang hidup kami tidak akan terkapar di meja operasi kembali, tidak akan terkapar di ruang ICU, tidak akan terkapar di rumah sakit. Semua karena bilur Yesus. Kau berkata tetelestai sudah selesai, tubuh-Mu hancur karena Kau ingin kami semua yang menjadi pengikut-Mu tidak mengalami kehancuran seperti yang Kau rasakan di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami di hari Minggu Raya ini, kami mau belajar berikan persembahan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sucikan tangan kami, kuduskan tangan kami, rupiah kami, persembahan kami ini. Apapun bentuknya Tuhan, kami mau beri dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Maka terimalah persembahan kami siap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Beri yang terbaik buat Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanah-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tuhan memberkati persembahan saudara dan percayalah persembahan saudara akan membuat pelayanan kita akan semakin berdampak bagi dunia ini hingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada Minggu Raya ini. Saya kembali mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita sejenak akan bersyafaat, berdoa. Ada banyak pokok doa yang harus kita bawa dalam doa. Sebagai seorang gembala, kalau kau menganggap saya gembala saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, kalau menganggap saudara saya adalah hamba Tuhan, dengarkan saya saudara. Jangan jadi orang Kristen yang egois dalam berdoa. Bagi saya berdoa itu bukan cuma minta-minta, bukan sekedar minta-minta sesuatu untuk memuaskan nafsu kita. Saya minta ini Tuhan, saya mau ini Tuhan. Saya sudah mengajar berkali-kali kepada saudara, dengarkan saya ulangi lagi. Surat Yakobus jelas mengatakan, kalau kau mendoakan orang sakit, kau akan sembuh. Dalam bahasa lain, kalau kita sakit, jangan berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan sakitku. Justru ketika kita sakit, kita doakan orang lain yang sakit supaya mereka sembuh. Maka gara-gara kita berdoa agar orang lain itu sembuh, kita juga akan disembuhkan Tuhan. Dari sisi yang lain, kalau kau ingin kaya, gak ada yang salah dong dengan kaya. Jangan berdoa Tuhan berikan aku kekayaan berlimpah.
Doakan orang lain, saudaramu kah, tetanggamu kah, siapapun yang bisa kau lihat. Tuhan berkati mereka berlimpah, sehingga mereka bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa memberkati keluarga besarnya. Dengan kau berdoa agar orang lain kaya, kau akan kaya. Maka saya mengajak dan mengajar saudara. Saya sudah lakukan ini bertahun-tahun, hampir 1 dekade, 10 tahun, belasan tahun. Saya gak pernah doa untuk pribadi. Saya sudah tipek itu. Not my style. Bukan berarti saya berkata doa untuk diri sendiri itu salah atau sesat. Enggak. Kalau saudara masih mengimani seperti itu, memahami seperti itu, silahkan. Tapi kalau kau mau jumping faith, loncat iman, maka belajarlah hari ini untuk mendoakan orang, alih-alih hanya mendoakan diri sendiri. Tundukkan kepala kita doa. Kami mau berdoa buat dunia ini Tuhan. Ada kabar baik beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah di hari Jumat. Ada kabar dari Presiden Ukraina katanya tidak lagi mau menjadi anggota NATO. Dan itu kami percaya akan menjadi pintu masuk kedamaian. Sebab yang membuat Rusia menyerang Ukraina karena Ukraina mau menjadi negara NATO. Dan itu akan merusak kestabilan yang ada di wilayah bekas Uni Soviet ini. Doa agar segera ada perdamaian, sehingga yang kami baca, yang kami lihat di koran, di berita bahwa ada kehancuran, rumah sakit hancur, orang sakit mati, pembunuhan luar biasa terjadi di Ukraina itu segera dihentikan Tuhan. Biarlah yang salah, keadilan Tuhan terjadi. Dan yang terluka, yang binasa, yang menderita, keadilan Tuhan juga terjadi atas mereka. Tuhan yang paling tahu siapa yang pantas untuk diberkati dan siapa yang pantas untuk dihukum. Kami lepaskan berkat untuk baik Ukraina maupun Rusia. Agar dalam momen ini bukan saja dua bangsa, dua rakyatnya ini yang belajar. Tapi kami juga yang nun jauh di sana juga belajar. Bahwa kami harus lebih bijaksana lagi dalam menata hari-hari kami ke depannya. Berbuat kepada orang lain terlebih dahulu. Sebelum berharap orang lain berbuat terbaik kepada kita. Itu yang Tuhan ajarkan. Kalau kau ingin orang lain berbuat sesuatu kepadamu, berbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Tolong kami ya Roh Kudus, bisa mempraktekkan itu dalam keseharian kami. Doa juga buat Presiden kami, Pak Jokowi. Doa buat para politisi yang hari-hari ini sedang coba menggalang kekuatan, menggalang opini, propaganda, agar Presiden kami bisa mungkin 3 periode kah, ditambah durasi waktunya kah. Secara pribadi hambamu ini Tuhan tidak setuju. Karena belajar dari pengalaman presiden yang dikasih kesempatan seperti ini, meskipun awalnya bagus, siapa yang tidak mengagumi Pak Karno ketika awal jadi presiden? Siapa yang tidak mengagumi Pak Harto ketika awal jadi presiden? Tapi setelah kekuasaan ada di tangan mereka, ditambahkan lewat konstitusi yang benar-benar sah, yang terjadi negeri ini semakin chaos. Kami mau Pak Jokowi meninggalkan kursi kepresidenan dengan kami rakyatnya yang mengagumi pekerjaan beliau. Kami doa agar Pak Jokowi benar-benar peka, presiden kami ini peka, sehingga meskipun digojlok-gojlok, didorong-dorong oleh orang-orang yang tentunya mereka ini punya maksud. Mereka jadi presiden gak bisa, tapi dengan mendorong Pak Jokowi 3 periode, mungkin mereka berpikir mereka akan dapat kekuasaan. Tuhan, kami patahkan, kami angkat tangan kami buat orang-orang, politisi-politisi yang jahat ini, yang berusaha mencari kesempatan untuk memperkaya mereka, memperkaya partai politiknya, memperkaya kelompok mereka. Kami patahkan kuasnya di dalam nama Yesus. Hamba doa agar Pak Jokowi dan juga orang-orang menteri-menteri yang masih tulus dalam mengabdi kepada bangsa negara ini bisa bersikap dengan benar sesuai dengan konstitusi yang ada, dan DPR, MPR bisa mengambil kebenaran yang datangnya dari Tuhan, sehingga tidak nanti melakukan blunder hanya untuk kepentingan sesaat tapi merusak masa depan bangsa ini. Berkati gerejamu Tuhan, dimanapun gerejamu kau tempatkan, di daerah, di pelosok, dimanapun, cukupkan kebutuhan mereka, khususnya para gembala-gembala Tuhan. Cukupkan hidup makan mereka, minum mereka, pakaian mereka. Berkati mereka sehingga mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Berkati mereka bahkan bisa memberkati jemaat-jemaat mereka yang sedang kekurangan Tuhan. Doa agar gereja-gereja dimanapun Tuhan tempatkan terus nanti jadi berkat, jadi terang, jadi garam, sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan terakhir Tuhan, di atas segala-galanya kami mohon ampuni dosa kami. Ampuni salah kami. Meskipun kami berusaha, seperti Paulus katakan, aku berusaha mengerjakan yang baik, tapi yang tak baik yang kukerjakan. Kami masih banyak salah, banyak khilaf. Ampuni kami ya Tuhan.
Bukankah Kau Allah yang berjanji bahwa kalau kami mengaku dosa, maka Kau adalah Allah yang setia dan Allah yang adil, Allah yang akan mengampuni setiap dosa kami. Sehingga Kau berkata, kalau Kau mengaku dosamu yang merah seperti kermiji, akan Kubuat putih seperti salju. Tuhan, ampuni dosa kami. Dan Roh Kudus, tolong kami, sehingga setelah kami sudah diampuni, dengan pertolongan-Mu kami bisa hidup suci, hidup kudus di sisa hidup kami masing-masing. Yesus Kristus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan siang hari ini, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya kepada-Mu. Kaulah pemilik hidup kami, maka pakailah kami sesuka-suka-Mu. Biji mata Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama turun atasmu. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, keluar masuk rumahmu. Apa yang kau kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Dijauhkan daripadamu orang-orang jahat, orang-orang yang berusaha menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan usahamu. Kau diberikan hikmat, marifat, kepekaan tinggi dari Tuhan, sehingga setiap keputusan yang kau ambil dalam hidupmu, kecil atau besar, keputusan yang benar yang datangnya dari Tuhan. Sehingga mulai hari ini, yang namanya damai sejahtera dari pada Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus, Roh Penolong itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan dan di bawahnya kita masuk ke dalam kerajaan surga, bertemu muka dengan muka selamanya dalam kekekalan dengan Tuhan. Yang percaya diberkati katakan dengan iman, amin, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita nyatakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, haleluya. Kami nyatakan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Dan sepanjang 1 minggu ke depan, kami percaya kebaikan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good, He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good, He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat Dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.